berbicara mengenai Komisi Kejaksaan, kita secara yuridis dulu ya tentu harus dipahami bahwa keberadaan Komisi Kejaksaan itu adalah amanah daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 38 Undang-Undang 16 Tahun 2004 itu menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja daripada kejaksaan dapat dibentuk suatu komisi. Nah, komisi inilah kemudian dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. Nah, Komisi Kejaksaan memiliki kewenangan, tugas dan kewenangan. Nah, tugas dan kewenangannya itu adalah pertama, melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku dan kinerja jaksa dan pegawai tata usaha kejaksaan. Nah, di dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga kode etik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap jaksa dan atau pegawai kejaksaan baik di dalam tugas kedinasan maupun di luar kedinasan. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga, melakukan pemantauan dan penilaian terhadap organisasi, tata kerja, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan kejaksaan. Nah, berdasarkan tiga kewenangan yang disebutkan di dalam peraturan presiden tersebut, jadi ada dua bagian besar ya, tugas dan fungsi dari Komisi Kejaksaan ini. Ya, ini mengawasi masalah personil daripada jaksa dan pegawai kejaksaan dalam bentuk perilaku maupun kinerjanya. Itu yang diawasi langsung personalnya. Nah, yang kedua adalah institusinya sebagai sebuah organisasi. Kejaksaan dari segi organisasinya, tata kelola, tata kerja dari institusi kejaksaan, persoalan-persoalan yang menyangkut sumber daya manusia, dan juga sarana dan prasaranya termasuk itu bagian yang menjadi objek pengawasan daripada Komisi Kejaksaan. Nah, kurang lebih pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal ya, karena di kejaksaan kan juga memiliki pengawas internal itu yang dikoordinir oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Nah, sebagai bagian dari asas negara hukum dan asas negara demokrasi, maka dijabarkanlah melalui peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Perpres, dibentuklah Komisi Kejaksaan yang tugasnya kalau bisa dalam istilah yang sekarang lebih modern itu menjalankan fungsi check and balance, fungsi check and balance system. Jadi semuanya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kejaksaan bisa dikontrol begitu, bisa dilihat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, tidak terjadi abuse of power, sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi. Itu dari sisi pengawasannya. Tetapi pada intinya adalah pengawasan yang dilakukan itu pada intinya untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan yang juga outputnya nanti kemudian kualitas daripada penegakan hukum itu sendiri yang akan dirasakan dan diterima oleh masyarakat. Nah, jadi tentu kan di kejaksaan itu selain ada kode etiknya juga, kita juga melihat apakah memang indikator yang menjadi dasar penilaian daripada perilaku itu kan yang jelas itu adalah berbasis kepada persoalan yang menyangkut moralitas, menyangkut kepantasan, menyangkut kepatutan, itu basisnya di situ gitu. Nah, bagaimana dia menegakkan hukum tetap berada di dalam koridor-koridor yang patut, koridor-koridor yang sesuai dengan etika itu di dalam penegakan hukumnya. Nah, jadi sehingga penegakan hukum yang dijalankan itu berdiri di atas
rel etika begitu, tidak melanggar daripada persoalan-persoalan yang akan melanggar kode etik itu sendiri. Sehingga kalau penegakan hukumnya hanya berbasis kepada persoalan-persoalan yang menyangkut hukum, kering daripada etika itu. Nah, kita ibaratkan penegakan hukum itu, kalau kata Prof. Jimli Asyidiki ya, untuk menuju pulau keadilan itu, hukum itu diibaratkan sebagai kapal. Nah, etika itu diibaratkan sebagai samudranya. Kalau bagaimana kalau kapal itu berjalan tanpa air, tanpa samudranya kan, itu akan kering dari nilai-nilai etika dan tidak akan sampai keadilan itu. Jadi disitulah pentingnya penegakan masalah etika, kepantasannya. Itu yang nggak boleh diabaikan. Oh jelas ada ya, jelas. Karena di masa pandemi ini kan situasinya semuanya menjadi berubah kan. Kita mengurangi interaksi dengan pihak pelapor, terutama yang ingin berkepentingan melaporkan laporan pengaduannya. Nah, kalau sebelum masa pandemi dulu, para pelapor itu diberikan kesempatan untuk tatap muka, sehingga dia bisa memberikan dia bisa mengutarakan secara lisan, bahkan bila memungkinkan itu bisa sampai level komisioner menemui si pelapor tersebut ketika sebelum masa pandemi. Nah, ketika masa pandemi kita lebih mengandalkan proses pelaporan pengaduan masyarakat itu melalui surat menyurat, atau juga sekarang lebih kepada penggunaan internet ya. Nah, kita ada websitenya sekarang kan. Nah, melalui media internet itu yang ada di website kita itu sudah bisa disampaikan. Terus yang berikutnya adalah dari media sosial kita gitu. Masyarakat juga bisa secara langsung untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran baik dari sisi kinerja maupun dari perilaku itu melalui website. Kalau memang itu dugaannya itu serius, itu tetap bisa kita lakukan tindak lanjut, dalam arti pertama kita tindak lanjuti ke pelapornya dulu, kita tanyakan, kita dalami ketentuan syarat formal dan materialnya seperti apa begitu. Kalau itu memang serius, itu menjadi bagian dari pelaporan juga kepada Komisi Kejaksaan. Nah, jadi semuanya itu kita menganggap apa yang informasi yang disampaikan oleh masyarakat, kita tidak pilah-pilah dulu. Karena memang siapa tahu ini serius kan pengaduannya, tetap kita tindak lanjuti. Bahkan dari informasi media massa pun yang ini menyangkut persoalan yang menjadi perhatian publik, ini juga kita tindak lanjuti. Kita lakukan tindak lanjut, kita evaluasi, kita monitoring begitu. Jumlah pengaduannya relatif nggak terlalu berbeda jauh ya. Karena masing-masing ini per tahun itu rata-rata kita menerima laporan sekitar seribuan lah begitu. Nggak sampai 1.100 ya, tapi at least sekitar 1.030. Coba nih saya saya lihat ini data terakhir. Oh, ini untuk tahun 2021 ya. Triwulan pertama ada 297. Nah, triwulan ini kan terbagi dari 4 ya. 4 triwulan. Ini sekarang triwulan pertama tercatat 297. Akhirnya kalau kita rata-ratakan ya kurang lebih mungkin sampai akhir tahun statistiknya di angka 1.000-an. Jadi nggak terlalu banyak berpengaruh gitu terhadap laporan pengaduan masyarakat yang masuk gitu. Karena kita tetap membuka diri gitu terhadap pengaduan-pengaduan yang masuk dari masyarakat. Nah, sementara di tahun 2020 juga waktu itu ada datanya sekitar, nah ini tahun 2020 sekitar 1.100-an, 1.130-an ya. Jadi angkanya memang stagnan karena mungkin tidak ada hambatan kalau dari teknis pengaduan.
Malah mungkin secara online lebih gampang melaporkannya karena situasi pandemi ini nggak harus langsung. Tapi kan kebanyakan masyarakat pengennya tuh dia datang secara langsung nih, mengutarakan begitu kan apa yang menjadi keinginannya, bahkan suatu kebanggaan kadang-kadang kalau masyarakat diterima sama komisioner. Nah dulu waktu itu kita menerima sebelum pandemi nih, kita terima masyarakat yang menceritakan permasalahannya, dan kami dengan senang hati mendengar dan bisa mendalami pada akhirnya kan tentang apa yang dikeluh kesahkan itu. Kita memberikan apresiasi lah terhadap mereka, dan itu menjadi bagian dari salah satu pengumpulan bahan informasi buat komisi. Nah kalau sekarang kan hanya mengandalkan apa yang terdapat di dalam laporan tertulis, kadang-kadang bukti-buktinya agak minim gitu ya. Itu menjadi suatu kendala juga, satu persoalan karena kita tidak bisa gali pada saat dilakukannya pelaporan. Ya artinya itu pertama ya. Terus yang kedua ini juga kita lebih dalam melakukan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat itu pada akhirnya kita tuh lebih banyak meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Jamwas atau ke Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh pengawas internal kejaksaan yang dimotori oleh Jamwas. Itu sering kita lebih banyak meneruskan karena gini, Komjak itu kan punya kewenangan dalam hal menindaklanjut laporan pengaduan masyarakat itu ada dua ya. Kita tindak lanjuti langsung atau kita meneruskan laporan pengaduan tersebut ke Jamwas. Nah, Jamwas kemudian melakukan tindak lanjut itu jajaran pengawasan kan. Nah, berdasarkan MOU antara kejaksaan dengan komisi kejaksaan mengenai tata cara penanganan laporan pengaduan masyarakat, itu ada waktu 90 hari untuk penyelesaian masalah laporan pengaduan masyarakat yang kita teruskan ke Jamwas. Nah, setelah di 90 hari kemudian Jamwas atau aparat pengawas internal memberikan respon, memberikan laporan lah begitu tentang apa yang sudah dilakukan terkait laporan pengaduan masyarakat yang kita berikan itu. Nah di situ, nah karena memang sekarang situasinya lagi pandemi, otomatis kan pengaduan-pengaduan itu tindak lanjutnya juga berpengaruh kan karena sangat ada pembatasan begitu kan dalam hal melakukan pemeriksaan, dalam hal melakukan tindak lanjut. Secara teknis kita tidak bisa melakukan tindak lanjut secara langsung gitu. Diharapkan kan memang melalui sarana online secara virtual. Namun kan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sarana online ini kan masih banyak yang perlu kita sesuaikan. Kita perlu beradaptasi karena menyangkut dengan sarana dan prasarana yang kita miliki dan juga menyangkut materi pemeriksaan begitu ya. Otomatis kalau yang kita tindak lanjuti itu di pandemi ini relatif sedikit lah, mungkin sangat minim lah, bisa dibilang memang belum ada gitu ya, karena kita batasi. Nah yang kedua itu soal pemantauan ya, pemantauan yang bersifat organisasi, tata kerja itu, apalagi sarana dan prasarana. Ini kan kita melakukan pemantauan itu kan idealnya secara langsung kan. Nah secara langsung karena sekarang situasi masih seperti ini, ya otomatis ini juga menjadi suatu kendala buat kita karena kita belum membatasi sekali untuk kunjungan atau pemantauan secara langsung ke daerah, ke kejati-kejati di seluruh Indonesia gitu. Ini juga kaitannya dengan persoalan penyerapan anggaran pada akhirnya. Ini sedang kita evaluasi, kita optimalkan kunjungan-kunjungan memang kalau hal masih memungkinkan di daerah-daerah yang memang tidak terlalu tidak terlalu zonanya tidak terlalu berbahaya begitu ya. Ini sedang kita pertimbangkan untuk tetap kita jalankan monitoring tersebut.
Ya, ada juga masyarakat ya melakukan pelaporan, pengaduan, berkeberatan lah begitu terkait penyidikan ataupun penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan gitu. Nah, mereka berkeberatan dengan langkah-langkah hukum tersebut dan melaporkan begitu ke Komisi Kejaksaan. Nah, saya nggak perlu sebut lah kasus per kasus ya, tapi ada perkara korupsi yang besar begitu dipermasalahkan oleh masyarakat. Nah, kita sudah melakukan tindak lanjut, dalam artian kita sudah menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat itu dengan menelaah dan membahasnya di dalam rapat pleno Komisi Kejaksaan. Nah, ini rapat pleno inilah ajang tempat pengambilan keputusan Komisi Kejaksaan itu di rapat pleno itu. Nah, di dalam rapat pleno kita sudah mengeluarkan keputusan agar laporan tersebut diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk ditindaklanjuti tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran terkait perilaku atau kinerja gitu. Nah, terhadap proses penyidikannya yang tengah dijalankan itu. Nah, ini juga menjadi kendala di mana sampai saat ini juga kita belum menerima responnya ataupun tanggapan berupa laporan tentang apa yang sudah dilakukan oleh kejaksaan dalam hal ini Jamwas tersebut. Nah, saya informasinya waktu itu kalau tidak salah Jamwas sudah memberikan atau meneruskan lagi laporan tersebut kepada satuan kerja yang bersangkutan ya, karena ini perkaranya sedang berjalan di persidangan. Nah, kalau hal yang berkaitan dengan teknis yudisial itu juga Komisi Kejaksaan secara organisasi ya tidak ingin terlalu jauh mencampuri ya persoalan yang berkaitan dengan persoalan teknis yudisial gitu. Karena ada penafsiran di dalam norma di dalam Perpres nomor 18 tahun 2011 yang menyatakan bahwa di dalam menjalankan kewenangannya Komisi Kejaksaan tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan daripada kejaksaan dalam melakukan penuntutan dan juga tidak boleh mempengaruhi kejaksaan di dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasannya. Nah, jadi inilah yang menjadi semacam norma lah begitu yang sangat diperhatikan sekali oleh Komisi Kejaksaan dalam hal ini. Iya, memang langkah tegas tersebut ya bisa dikatakan tegas ini menjadi perhatian yang atau tindakan yang perlu kita apresiasi juga dari sikap yang dilakukan oleh Jaksa Agung ini dan juga dari pimpinan kejaksaan untuk memberikan sanksi tegas terhadap mereka-mereka yang diberikan amanah namun ternyata menyelewengkan amanah itu sendiri kan. Nah, ini kita berikan apresiasi karena bagaimanapun itu juga menciderai nama baik, citra kejaksaan yang di satu sisi banyak orang yang susah payah memperjuangkan kejaksaan ini di mata publik agar kepercayaan publik meningkat, tapi masih ada yang bermain proyek. Nah, ini tentu tidak dapat kita benarkan ya hal-hal yang seperti ini dilakukan oleh tadi Kajari dan juga Kajati begitu ya. Nah, dan satu hal yang penting juga mendapatkan perhatian adalah membangun budaya hukum agar tercipta iklim yang betul-betul mendukung tugas dan fungsi yang dijalankan itu secara benar. Pertama adalah bagaimana dia mengemban amanah hukum itu bukan hanya sekedar menjalankan tugas yang diberikan oleh undang-undang semata-mata, tetapi
dia menjalankan kewajiban itu atau menjalankan amanah itu merupakan kewajiban ya. Kewajiban ya memang kewajiban yang harus dilakukan, baik kewajiban hukum dan juga kewajiban moral. Nah, kalau kewajiban moral ini diemban, itu artinya dia memiliki tanggung jawab pula secara moral untuk menjalankan amanah ini secara benar, secara berhati-hati, tidak bertentangan dengan moralitas dan hati nuraninya. Ini iklim ini di kejaksaan memang harus terus dibangun. Jangan hanya menjadi slogan-slogan semata gitu. Ini terus harus dibangun iklimnya. Caranya bagaimana? Ya diperbincangkan tiap hari di dalam setiap komunikasi. Jadi rencana strategis pun yang sudah dicanangkan oleh kejaksaan itu bukan hanya apa ya, jadi lip service kemudian ditempel di website begitu ya, untuk memuaskan publik, tidak seperti itu, tapi itu benar-benar diemban, didiskusikan tiap hari setiap saat pada dari pimpinan ke unsur anggota, unsur jajaran, terus dari jajarannya juga terus mendiskusikan hal ini ke teman-temannya sehingga mereka semua terikat gitu kan, terikat dengan tanggung jawab, terikat dengan kewajiban. Nah, inilah yang pada akhirnya menciptakan suatu budaya hukum yang baik gitu ya. Jadi bukan hanya dia mendapatkan amanah untuk menjadi, katakanlah menjadi kajati, menjadi kajari, terus dia menjalankan undang-undang karena dia misalkan takut sama undang-undang aja gitu, contohnya gitu ya. Tapi hendaknya ini merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan secara benar, harusnya kan kayak gitu. Kalau ini saya ada suatu teori nih kan, namanya imperatif kategoris itu kan dari Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant itu menyebutkan, jadi di dalam imperatif kategorisnya itu, seseorang yang taat terhadap hukum itu bukan hanya sekedar taat aja, tapi dia benar-benar menjiwai. Dia benar-benar taat hukum itu karena benar-benar itu merupakan kewajiban hukum dan kewajiban moralnya. Itulah imperatif kategoris. Ada lagi satu lagi, imperatif hipotesis namanya. Dia menjalankan kewajiban hukum itu karena kewajiban bersyarat aja. Syaratnya apa? Misalkan dia takut sama penguasa, takut sama pimpinan kan kayak begitu. Jadi artinya tuh nggak ikhlas gitu. Nah, ini penting sekali pelajaran itu. Akhirnya setiap para pengemban hukum dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Nah, sehingga bisa tercipta budaya hukum yang baik. Kita ikutilah ya dari media massa, tidak dalam jumlahnya barangkali. Memang kita mengamati secara umum dari segi hasil pengembalian kerugian negara aja ya. Ya, itu memang kita mengapresiasi lah terhadap capaian-capaian yang sudah dicapai oleh kejaksaan ya. Itu tetapi jangan pula diabaikan pula, harus menjadi catatan bahwa penegakan hukum itu tetap harus berada di dalam rel etika, rel moral gitu ya. Memang itu di satu sisi negara di dalam kondisi seperti ini kan butuh ekonomi harus bangkit kan. Ini sangat membantu sekali kan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Tetapi juga di satu sisi harus diperhatikan penegakan hukum yang dijalankan tetap harus mendatangkan kemanfaatan, ya, mendatangkan kemanfaatan dari, artinya jangan sampai penegakan hukum itu seperti yang dikatakan oleh para pengamat itu kan, penyidikan atau proses hukum yang dilakukan serampangan pada akhirnya menimbulkan output yang tidak baik terhadap perekonomian negara ya, saham anjlok begitu, terus masyarakat juga tidak bisa mengambil uangnya begitu kan, polis-polis nasabah yang memiliki simpanan itu kan di asuransi kayak seperti itu modelnya. Nah, ini perlu dan penting sekali untuk diperhatikan gitu. Jangan sampai niatnya bagus, orang Jawa bilang tuh niatnya bener begitu ya, tapi kepeneran gitu. Nah, ini yang
penting untuk kita perhatikan, dilakukan evaluasi secara mendalam. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai sudah baik lah begitu ya kinerjanya, dan sudah cukup kita bisa mengatakan tetap bisa apresiasi lah tetap terhadap capaian yang dilakukan. Kalau berdasarkan laporan pengaduan masyarakat ya belum ada sih. Itu kita tetap perhatikan lah persoalan-persoalan yang masalah prokes ini. Sepertinya juga Kejaksaan juga sangat memperhatikan sekali ya penegakan hukum ini sesuai dengan protokol kesehatan. Ya sejauh ini memang belum ada kita temukan permasalahan-permasalahan itu. Kejaksaan ini secara umum sudah mulai bangkit juga ya, dan sudah mendapatkan artinya kepercayaan publik sudah mulai bangkit begitu. Tetapi harus terus dijaga ini, jangan sampai kemudian ada tiba-tiba satu titik atau satu kasus yang kemudian menjatuhkan atau meruntuhkan lagi nama korps kejaksaan itu sendiri. Nah, untuk itu harus seperti tadi saya katakan, dibangun atmosfer di dalam tubuh kejaksaan sendiri yang ditujukan untuk membangun budaya hukum yang baik gitu, membangun budaya hukum yang tertib, memberikan panutan kepada masyarakat dan juga di lini institusinya. Jadi para pimpinan ataupun para mereka yang bertanggung jawab di institusi masing-masing memberikan contoh begitu, dalam bahasa sekarang ini menjadi role model terhadap anak buahnya begitu. Jadi sekarang juga saya rasa sudah mulai dikembangkan ini kan perbaikan-perbaikan, dimulai dari munculnya WBK dan WBBM di institusi kejaksaan. Saya rasa itu.